Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channelnya Edwan Saspi atau Edot 63 dengan makan pas rasanya, pas nikmatnya, pas harganya. Oke. Kali ini kita ada di Pekanbaru ya, di rumah kediaman anak ya. Kali ini makan siang di rumah. Kita menyajikan khususnya lauk ikan laut ya. Ikan laut itu ada jenis kerang ya. Hari ini dimasak untuk makan siang. Pertama ada kerang rebus ya. Ini ada kerang rebus yang sudah dimasak tadi pagi. Kemudian kerang yang digoreng masak sambal lado ada campurannya seperti biasa, ada petai sebagai untuk penyedap rasa dari makanan itu sendiri. Kemudian ada opor ya, ini opor yang dibuat dari ayam. Kemudian juga ada tempe yang digoreng dengan tepung ditambah dengan bumbu ya. Rasanya pasti enak ya, pasti nyaman karena ini memang digoreng tadi, jadi masih ada panasnya sedikit aja. Dan kemudian juga ada tempe yang diiris kecil-kecil ya, digoreng seperti ini kan. Dan karena ini makan laut ya, pastilah berkolesterol ya. Jadi untuk menetralisir dari makanan ini kita siapkan nenas yang sudah dikupas ya. Oke teman-teman, di channelnya makan ya, pas ya. Kita akan mulai makan siang dan kita siapkan seperti biasa air putih. Oke teman-teman, ikuti kita untuk makan siang di makan pas. Bismillah. Untuk mengawali makan siang ini kita ambil dulu kerang balado seperti. Kita ambil tetap seperti biasa secukupnya. Jadi untuk menikmati rasa suatu makanan itu kita cicipi dulu yang kerang balado ini yang pakai petai. Bismillah. Ternyata enak sekali teman-teman. Rasanya pas ya. Pas pedasnya gitu, tidak terlalu pedas betul, jadi rasanya tuh cocok untuk semua selera yang makan, karena masing-masing orang tuh kan ada yang suka pedas, ada yang enggak gitu. Ini sedang, tidak pedas betul dan tidak pedas betul ya, atau tidak kurang pedas ya, sedang lah. Kita coba dengan tambah tempe. Yang kita coba dengan campur dengan tempe goreng.
Oke teman-teman, kita ambil ayam yang sudah dimasak tadi, ayam opor. Kita tambah dengan kuahnya. Nah, kalau opor ini rasanya ada pedasnya, itu mericanya. Kalau ini kerang, pedasnya itu kena cabenya. Kita campur, kita aduk, kita campur dengan tempe. Oke, ini teman-teman. Nah, teman-teman.
Jadi teman-teman, tadi kita coba makan opor ayam, kerang balado, tambah petai, tempe goreng pakai tepung, dan tempe yang diiris kecil tanpa menggunakan tepung, digoreng gitu saja. Dan nasi sudah habis. Nah, untuk menikmati kerang kerang rebus ya, kita sengaja tidak menyampur semua makanan, dan kerang rebus ini yang terakhir kita makan, karena kalau kita campurkan opor ini menggunakan kuah ya, nanti akan merubah rasa nikmatnya dari makan itu. Nah, kita coba ya teman-teman, kita ambil secukupnya kerang rebus. Nah, kerang rebus ini bukan direbus hanya menggunakan air begitu saja, tetapi sudah menggunakan bumbu. Jadi kalau kita makan sop kerang rebus ini, kuahnya bisa dirasa dicoba gitu. Ya, kita coba ya. Jadi seperti sop ya. Sop kerang lah gitu kira-kira. Nah, kita coba ambil kerang. Nah, jadi kalau untuk kerang ini bisa kita membukanya tuh menggunakan kedua tangan kita, kedua jari kita, dan bisa hanya menggunakan satu tangan dan beberapa jari. Nah, contoh ya, kita satu. Nah, kalau kita membuka dengan menggunakan dua tangan dan beberapa jari, nah seperti ini. Jadi menggunakan jempol, ya, jempol kiri dan jempol kanan dengan berselisih seperti ini. Nah, dan telunjuk yang membukanya, dan kemudian kita cicipi. Dan tangan ibu jari memasukkan ke selahnya kerang ini. Nah, seperti itu. Nah, kita makan. Itu menggunakan dua tangan dan beberapa jari. Dan bisa juga kita menggunakan dengan satu tangan beberapa jari, dengan menggunakan ya, tunjuk dan ibu jari. Nah, jadi kedua-dua jari ini harus berfungsi hingga bisa membuka dari kerang itu sendiri. Nah, ini contoh. Nah, seperti ini ya. Ini agak terlalu jauh barangkali ya teman-teman. Kita coba dekatkan. Nah, seperti ini. Seperti ini membuka kerang. Nah, jadi tangan telunjuk menyentuh ke bagian ujungnya, sementara tangan ibu jari menyentuh ke bagian belakang sehingga bisa membuka ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terbuka. Nah, ini terbuka dengan sendirinya ya. Oke. Dan kita mengambil seperti tadi menggunakan tangan ya, jari yang ibu jari. Nah, seperti ini. Nah, seperti teman-teman. Nah, seperti ini. Teman. Biasanya kalau kita makan kerang rebus bisa ada bumbunya. Biasanya kalau untuk kita di Tembilahan ada dua bumbu. Bisa menggunakan bumbu empek-empek ya. Yang biasanya kita di Tembilahan bukan empek-empek Palembang, tapi empek-empek cocol yang biasa kita di Tembilahan. Bisa juga menggunakan bumbu lain, seperti bumbunya itu ada kacang, kemudian ada denas, kemudian ada tomat, ada jeruk nipis, kemudian dikacau. Nah, itulah menjadi bumbu untuk makan kerang rebus. Dan kerang rebus ini juga tergantung masing-masing orang ya. Ada yang sukanya masak, yang boleh masak kerangnya, dan ada juga setengah matang. Nah, dan ada lagi yang sukanya berdarah, artinya
kerang rebus ini ketika dimasak dengan air panas yang cukup, hanya dicelup sebentar, kemudian diangkat. Dan ketika kita buka, kerangnya itu masih kondisinya masih merah gitu. Dan ketika kita merasakan memakan kerang itu rasanya manis, ya. Jadi manis kalau dia berdarah, atau mungkin separuh matang ya. Dan kalau ini kerang yang saat ini masak ya, masak. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa makan kerang separuh matang atau berdarah itu. Karena ini untuk makanan keluarga, ya tentunya harus dimasak lah. Gitu teman-teman. Jadi makan kerang ini jangan ada sisanya, kita makan semua. Tapi hati-hati ketika kita buka kerang ini, kita buka dagingnya, kadang ada tanah ya, masih ada sisa tanah kecil ya. Tanah laut ya, tanah laut. Tidaklah kotor, tapi dibuang gitu saja. Jadi rasanya manis. Cuma bagi teman-teman yang kolesterol tinggi gitu, untuk memakan makanan laut seperti kerang, ketam, udang, sinting, ya, dan lain sebagainya, ya cukup hati-hati. Ya, artinya kita paling tidak ada untuk penetralisirnya. Nah, untuk kebiasaan sebagian orang, apakah ini hoax atau tidaknya, ya, benar atau tidaknya, untuk penetralisir makanan seperti kerang, ketam, ya biasanya orang menggunakan nanas. Nah, kali ini saya untuk menetralisir menggunakan nanas ya. Dan nanas ini juga perlu hati-hati gitu. Ada yang tingkat kemasamannya cukup tinggi, ya, masam gitu. Ada yang memang manis. Nah, kalau ini nanas bubur, nanas yang manis ya. Jadi kita coba makan nanas ini. Dan juga ada nanas madu. Kalau ini nanas madu nih ya, nanas madu. Jadi rasanya cukup manis. Nah, sebagian orang ketika memakan nanas ini dengan makan bungkulnya, saya tidak tahu apakah ini salah satu obat, katanya obat, tidak jelas obatnya untuk apa. Tapi yang jelas kalau untuk memang kesehatan, untuk kebaikan, ya tidak salahnya kita makan. Dan juga rasanya tidak pahit, hanya terasa keras saja seperti itu. Rasanya lebih renyah lah gitu ya. Banyak juga. Nah, kerang ini kita bawa dari Tembilahan. Kemudian lagi musimnya juga. Dan kerang ini kalau memang tidak musim, ya agak susah kita dapat. Satu yang kemudian yang kedua, kerangnya bisa kecil-kecil. Ya. Nah, untuk kali ini kita memilih kerang itu tidak kecil, juga tidak terlalu besar. Jadi ukurannya sedang ya, sedang. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh. Nah, ini ukuran. Ini ukuran sedang. Ya. Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar.
Oke teman-teman, kita tambah satu nanas lagi. Ini semua makanan ini, baik kerang sambal balado, kemudian kerang rebus, dan ada ayam, kemudian ada tempe. Ya, tempe ada tempe yang memang digoreng tepung, ya ukuran yang cukup besar ya. Nah ini ukurannya. Kemudian tempe tadi yang diiris kecil-kecil, renyah, ya seperti ini. Ini semua dimasak oleh Oma. Dan kami ada di Pekanbaru dan tinggal di rumah anak sendiri yang ada di Jalan Kapusari, ya, Pekanbaru. Oke teman-teman, inilah menu kita siang ini. Makan-makan, pas rasanya, pas nikmatnya, pas harganya, ya, pas harganya karena dibelinya di Tembilahan, di tempatnya benar. Oke, sampai ketemu dengan video berikutnya, dan sampai ketemu lagi juga dengan makan yang lebih nikmat lagi. Terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.